Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Muamalah, dan tidak lupa teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri madin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Musyaqqah dan Muzara'ah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Tiara Firnisa dan rekan saya. Nama saya Salsabila Mutia Fortuna. Nama saya Rizky Andriani. Nama saya Anindra Nuraini. Nama saya Sofia Pujana. Baik, jadi di sini kami akan menyampaikan tentang materi Musyaqqah dan Muzara'ah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Aninda. Kepada Aninda saya persilakan. Baik, musyaqqah adalah perjanjian atau akad antara pemilik lahan dan penggarap di mana tanah sudah digarap, tanaman sudah ada, namun hanya butuh tenaga kerja untuk merawatnya. Untuk hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan muzara'ah adalah perjanjian atau akad antara pemilik lahan dengan penggarap di mana tanah masih belum digarap dan benih berasal dari sang pemilik tanah. Untuk hasil sama dengan musyaqqah dibagi sesuai kesepakatan bersama. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang dasar hukum Musyaqqah dan Muzara'ah. Hukum musyaqqah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertawakallah kepada Allah, karena sungguh siksa Allah itu sangat berat. Sedangkan dasar hukum muzara'ah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam membahas tentang hukum al-muzara'ah ini, terdapat beberapa para ahli ulama yang tidak setuju, tetapi ada beberapa para ahli ulama juga yang menyetujuinya dengan jika memenuhi isyarat dan hukumnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Mutia. Pada Salsa Mutia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rukun dan syarat musyaqqah. Apa aja yang ada di dalam musyaqqah? Rukunnya yang pertama ada akad atau ijab qabul. Yang kedua pihak yang saling bertransaksi, itu artinya adalah pihak yang mengelola lahan dan juga pihak yang mempunyai lahan. Yang ketiga, objek dari musyaqqah itu ada lahan perkebunan dan juga tanaman. Yang keempat, ada kegiatan usaha yang akan dikelola, yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan. Dan yang kelima, untuk kesepakatan tentang persentase bagi hasil dari hasil musyaqqah. Lalu ada syarat musyaqqah. Yang pertama itu akil balik, kemudian sigat artinya ijab qabul kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, objek dari akad musyaqqah itu berupa pohon yang mempunyai buah. Apabila tidak mempunyai buah pohon tersebut, maka pohon tersebut harus mempunyai manfaat yang kemudian manfaatnya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak. Terus tentunya kedua belah pihak itu harus dibagi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia Pujana. Kepada Sofia saya persilakan. Rukun dan syarat muzara'ah. Rukun muzara'ah itu ada 4. Yang pertama, ijab qabul atau akad. Yang kedua, penggarap dan pemilik tanah atau akhir. Yang ketiga, adanya objek atau mangkut ilaih. Yang keempat, harus ada kesepakatan bagi hasil. Sedangkan syarat muzara'ah itu yang pertama, orang yang melakukan akad
harus bali dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, lahan yang akan dikerjakan itu bisa diolah dan menghasilkan. Lokasinya harus jelas, batas-batas lahan itu juga harus jelas. Yang keempat, persentase bagi hasil juga harus jelas. Yang kelima, jangka waktu harus jelas dalam akad. Yang keenam, objek akad harus jelas, pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan juga obatnya. Berakhirnya akad musyakoh dan muzaroah. Jadi berakhirnya akad muzaroah dan musyakoh itu ada 3. Yang pertama, apabila masa perjanjiannya telah habis. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak. Yang ketiga, itu ada uzur baik dari pihak penggarap maupun dari pihak pemilik lahan. Contohnya, misalkan pemilik lahan memiliki utang yang besar dan mendesak, sehingga ia harus menjual tanah yang digarap oleh penggarap karena hanya itu satu-satunya tanah yang ia miliki. Yang kedua, contohnya dari pihak penggarapnya, misalkan dia sakit atau sedang bepergian gitu, maka dia tidak bisa untuk mengelola tanah tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Andrani. Kepada Rizky Andrani, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah musyakoh dan muzaroah. Yang pertama yaitu hikmah musyakoh. Di sini dapat terpenuhinya kemakmuran bersama, saling memberi manfaat antara kedua belah pihak, dan bagi pemilik merasa terbantu kebunnya terawat. Kemudian hikmah muzaroah yaitu dapat mewujudkannya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, dapat memanfaatkan lahan atau tanah agar bisa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, lalu juga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan penghasilan. Itulah materi yang dapat kita sampaikan. Sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman kami, maka izinkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Zelda akan dijawab oleh Ananda. Kepada Ananda, saya persilakan. Baik, pertanyaannya, bagaimana pembagian hasil muzaroah jika hasil panen gagal karena keteledoran petani sehingga banyak hama dan hasil panen gagal? Jadi sebelum melakukan transaksi bagi hasil tuh, alangkah baiknya itu pemilik lahan itu memastikan mencari orangnya tuh yang tepat. Terus kalau misalnya memang ada kelalaian dari sang petani, itu petani yang akan menanggung kerugiannya. Terima kasih kepada Anda. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Abdullah Sari Abdul akan dijawab oleh Salsa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aprila Sari Ardini Putri. Pertanyaannya, apakah muzaroh sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW? Jawabannya, akad muzaroh itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai sekarang. Ini dibuktikan dalam hadis riwayat Bukhari mengenai muzaroah itu sendiri, yaitu barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Jadi sudah ada sejak zaman Rasul sampai zaman sekarang. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Andika akan dijawab oleh Sofi. Kepada Sofi, saya persilakan. Baik, pertanyaannya, siapakah yang harus mengeluarkan zakat dalam kerjasama muzaroah? Jawabannya, zakat hasil paruhan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada muzaroah yang diwajibkan zakat yaitu petani pemilik sawah. Terima kasih pada Sofi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Yola akan dijawab oleh Rizky Andrani. Kepada Rizky Andrani, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizna Yola Lestari, yaitu bagaimana penyebab batalnya akad musyakoh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya yang diakibatkan oleh suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak memungkinkan untuk dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Ahmad Taufik akan saya jawab. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika salah satu rukun musyakoh tidak terpenuhi? Yang terjadi jika rukun musyakoh tidak terpenuhi itu akan menyebabkan akad musyakoh itu menjadi fasid atau rusak.
Baiklah, itulah materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.